pemandangannya bagus kan, masih alami, masih seger banget di sana, udaranya sejuk. Perawan banget ya. Iya betul. Karena jadi perawan itu seger berarti ya. Iya gitu. Prokasma, program podcast kita semua. Halo, apa kabar semua sahabat Prokasma, program podcast kita semua. Ketemu lagi di Bincang Film bersama Eva. Ulangi. Tidak kompak. Bincang Film Eva. Oke. Untuk hari ini kita bakal ngobrolin tentang dua film yang diproduksi kembali dari Bonti Cinema. Minggu kemarin kita ngebahas Bonti Cinema. Sekarang juga kita ngebahas Bonti Cinema lagi. Bosen sih sebetulnya, cuma emang kita nggak ada bahan. Nggak ada bahan. Kebetulan baru aja pengumuman. Ya, tanggal berapa kemarin itu? 16 September 2022 pengumuman Festival Lomba Seni Siswa Nasional jenjang SMK ya, kategori film fiksi dan film dokumenter. Bentar nih, saya pengen nanya dulu. Boleh. Pada saat bikin film, emang lu udah punya niatan, punya motivasi pengen dapet? Siapa dulu nih? Siapa dulu aja bebas. Dulu. Ya udah. Ya pasti ada sih. Maksudnya ya karena itu juga menjadi salah satu target, bukan cuma hanya harapan tapi target. Kita memang menargetkan untuk menjadi juara lah gitu di tingkat nasional. Apa ya? Karena kita udah 4 tahun ya puasa gelar. Semenjak film Ngulup itu. Kenapa kok disebut puasa gelar? Kan Ngulup sendiri dapat medali superior. Memang targetnya emang emas perak gitu ya? Iya. Ya terhitung dari Ngulup ya. 2018 Ngulup ya. 2019, 2020, 2018 Ngulup dapat medali superior. Kemudian 2019 Basundari Titi Sunda tertahan di juara 2 provinsi, juara 2. Jawa Barat. Kemudian Ajeg Ngadeg nggak dapat. ada kabar beritanya. Iya. Kemudian yang di Selat Kuas tiba-tiba dapat hadiah. Nggak tahu keberapanya ya kan. Iya. Kemudian yang sekarang ini syukur kita dapat masuk ke nasional dua-duanya lagi. Itu salah satu hal yang membanggakan lah, itu mencatat sejarah Bonti Cinema gitulah istilahnya. Kita mewakili provinsi Jawa Barat untuk nasional. Oke. Dan semuanya dari SMK 1 Luragung. Mantap keren. Semuanya pure Semuanya. Pure 100% dari anak SMK Luragung. Betul. Effortnya segimana sih bikin dua film ini dari fiksi dulu deh? Effortnya lumayan besar ya. Kita persiapannya lumayan matang, udah dari 3 bulan sebelum syuting kita udah breakdown skrip, bikin naskah. Terus pertama kita nyari ide dulu nih yang sesuai dengan tema, terus bikin naskah itu lumayan lama juga, hampir sebulan. Ya kurang lebih 3 bulan ya. Untuk itu ya, untuk persiapan doang. Praproduksi doang ya. Terus syutingnya dan pasca produksinya juga. Syutingnya berapa hari tuh? Syuting target sih 2 hari, cuman karena ada kendala cuaca, jadi ada tambahan 1 hari untuk 1 scene doang sih sebenarnya. 1 scene doang, ya. Lu sendiri gimana yang dokumenter? Kalau dokumenter jangan ditanya soal effort ya. Soalnya gua pengen tahu sih effortnya seberapa besar, seberapa hebat gitu effortnya tuh. Dokumenter itu karena kita syutingnya ngebahas alam, jadi kita harus bergelut dengan alam, kita harus mendaki gunung, lewati lembah. Tapi itu bukan sekedar kata-kata, tapi emang bener kita literally mendaki gunung gitu. Jadi itu kita untuk menuju puncaknya Batu Kota Tingkep itu kita memang harus muncak sih. Berapa perjalanan? Berapa waktu? Mungkin karena kita sambil ngambil gambar ya, kita 1 jaman lah. 1 jaman perjalanannya. Sambil ngambil gambar kayaknya. Jadi ya itu effortnya. Jadi karena tanjakannya gitu nanjak. Hampir 180 derajat. Iya, tangannya sampai merangkak-rangkak gitulah. Tapi emang seru sih. Emang seru, itu jadi tantangan baru, atmosfer baru dalam membuat film. Jadi kita bikin film tuh nggak setnya nggak itu aja gitu. Jadi ada tantangan tersendiri sih itu. Ya itu effortnya itu adalah kita capek
perjalanan sebenarnya. Atau dari titik kita kumpul sampai ke desanya pun berapa jam? naik mobil itu 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Itu ke Jabrantinya doang. Dari Jabrantinya ke atas lagi. Ke Banjaran itu 30 menitan lah. 30 menitan. Itu effortnya. Effortnya ya. Ya. Makanya ketika dapet emang sesuai target nggak sih kita dapat perak sama perunggu sesuai target nggak? Kalau menurut saya itu menurut gua melebihi sih. Melebihi target. Soalnya kan targetnya mau masuk nasional doang kan ya. Oke. Setidaknya melebihi Ngulup gitu. Melebihi Ngulup. Kak Uda gitu ya. Kak Uda gitu. Kalau Ngulup cuma medali superior 4 gitu. Kita sekarang udah juara 2, juara 3 gitu. Iya, benar. Dua-duanya itu sudah melewati gitu. Halo Aldi. Iya. Oke. Kemudian dokumenter dulu, komposisi dulu yang mau saya tanya nih. Bebas Ya. Yang di depan mata aja dulu dokumenter. Kenapa harus milih Kota Tingkem sebagai objeknya? Oke. Ceritain dulu ya. Sebelumnya itu pas ada keluar tema gitu, keluar Juknis, kita sebenarnya ada beberapa pilihan. Yang pertama itu adalah kita mau ngebahas soal bambu, kopi hawu gitu ya. Terus yang kedua itu ada apa sih? Kuda lumpingnya Panyosogan, itu juga cukup menarik sebenarnya. Lalu yang ketiga itu ada Kota Tingkem. Kenapa kita memilih Kota Tingkem? Jadi ada 3 pilihan awalnya. 3 pilihan awalnya. Iya. Semuanya menarik sebenarnya, tapi yang akhirnya menjadi alasan kita untuk memilih Batu Kota Tingkem adalah pertama, kita ingin bermain dengan alam gitu. Kita ingin terus karena kalau Panyosogan kan terhitung dekat dari sini. Terus Kopi Hawu juga sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi kalau istilahnya mah pengen main lagi tuh, pengen main lebih jauh gitu. Nah, akhirnya karena Batu Kota Tingkem ini cukup jauh dan asing gitu di telinga. Berarti baru tahu juga. Baru tahu juga. Itu yang bikin menarik gitu. Karena satu, kita sebutnya apa ya? Monumen atau apa nih? Apa ya? Situs ya? Situs lah. Situs yang semenarik ini belum diketahui banyak orang gitu. Di Kuningan pun jarang diketahui. Itu yang bikin kita pengen tertarik untuk wah nih orang Kuningan harus tahu nih, orang dunia harus tahu nih. Nah itu akhirnya alasan kita untuk memilih Batu Kota Tingkem. Iya. Ada yang menarik lagi nggak selama syuting di Kota Tingkem? Selain tadi harus mendaki gunung dan apa namanya? Lewati lembah. Kita waktu di Kota Tingkem itu sebenarnya bukan pas syuting, pas riset ya. Pas riset kita pertama kali mengunjungi batu tersebut, kita disarankan untuk berdoa, tapi bukan kepada batu. Kita berdoa tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita sambil menyentuh batu gitu. Ya, gitu. Perantara. Iya, jadi sebagai apa ya? Simbol kita bersentuhan dengan alam gitu. Menurut saya. Jadi kalau di dalam ini ada hug tree. Hug tree, jadi memeluk pohon. Iya. Jadi menyatukan frekuensi kita terhadap alam gitu. Kalau ini kita menyentuh batu. Menyentuh batunya gitu. Touchstone berarti. Touchstone ya. Iya. Nah, itu menarik sih karena baru pertama kali ya. Tapi jangan kira apa musyrik segala macam. Memang kita tetap berdoanya kepada Allah. Jadi kita menyentuh di filmnya ada kok tampilannya. Jadi kita menyentuh, kita berdoa supaya diberikan keselamatan di perjalanannya selama riset dan diberikan kemudahan. Dan tentu kami berharap film ini menjadi hasilnya jadi baik gitu. Dan alhamdulillah tercapai sih itu doanya, terkabul semuanya. Tapi nggak ada yang hal-hal yang mistis mungkin yang dialamin selama riset atau syuting? Kalau dialamin sih nggak ada ya, karena kita di sana tuh kita gimana ya, bawaannya tuh fun aja gitu di sana. Happy. Bener-bener happy. Kita di sana tuh kayak seru, toh pas syuting pun meski capek kita tetap kayak wah gitu. Tetap ngerasa wah karena pemandangannya bagus kan, masih alami, masih seger banget di sana, udaranya sejuk. Perawan banget ya. Iya betul. Karena jadi perawan itu seger berarti ya. Iya gitu. Karena gue di sini ngerasa kayak tenang banget gitu. Jadi nggak bisa kayak ngalamin mistis tuh kayak
aduh nggak cocok nih. Berarti nggak ada pengalaman Nggak mistis, ada. ada. Cuma kalau misalkan cerita-cerita mistis ada. Itu dia, itu yang gua cari tuh. Iya ada. Gimana tuh cerita mistis yang ada di sana tuh? Ini pas riset ya. Konon menurut cerita. Pada zaman dahulu kala ada 2 orang, satunya kakek-kakek, yang satunya Parukmana kalau nggak salah, siapa ya? Pokoknya si kakek-kakek itu sama si pemuda itu lagi ngarit apa? Ya nyari rumput. Nah, si kakek-kakeknya itu karena sedang tengah hari, ya lagi tangange gitu, lagi tengah hari, mereka istirahat lah. Dan kakek-kakek itu bilang, ya orang bade masuk heula, bade naon teh rek asup heula, rek neangan dahareun. Terus ngajak mana rek minum moal ke siapa, ke Pak itu ya, Parukmananya katanya. Nih kalau salah nama sorry ya. Jadi habis itu nggak ikut dia, singkat cerita nggak ikut. Nah si kakek-kakek itu akhirnya berjalan jauh dan dia menghilang terus. Nggak lama muncul lagi kakek-kakeknya bawa makanan banyak. Loh Parukmana kaget dong, loh ini makanan dari mana? Gitu. Terus ternyata konon katanya di dalam batu itu ada kehidupan. Dimana kehidupannya itu ada diantaranya orang Belanda, orang Jepang, dan juga orang Indonesia. Kehidupannya itu kehidupan real atau memang kehidupan dunia lain? Kalau kita dengar kayaknya kehidupan gimana ya? Bisa dibilang real sih. Cuma kita nggak tahu nih apakah ini gaib apa, karena kan belum ngalamin gitu ya. Tapi kalau dari cerita sih kayaknya memang ada gitu, dan disebutkan di situ bahwa di sini tuh ada pintu gerbang di situ. Tapi kita nggak tahu letaknya di mana gitu. Nah, berarti boleh dikatakan batu itu merupakan sebuah goa atau gimana? Nah, ini juga menariknya nih. Karena kalau misalkan di dalam situ ada kehidupan, nyambungnya tuh kita cocok loginya tuh di atas, ketika kita di atas gitu, ketika kita menginjak-injak batu, di dalamnya tuh kayak ada sebuah rongga gitu, bersuaranya tuh beda banget. Jadi kayak apa ya? Ngagendrung gitu ya. Ya. Kata orang Jerman ngagendrung. Iya. Bahasa Jerman ngagendrung. Itu. Jadi terdengar seperti ada rongga di dalamnya yang apa? Kalau kita cocok logikan berarti di dalamnya ada sesuatu nih. Kosong itu, kosong itu. Dan itu yang diangkat dalam film. Kalau di versi 5 menitnya enggak, ada beberapa versi. Karena keperluan tuntutan dari Juknis Lomba ya, DFLS 2N maksimal 6 menit kalau nggak salah, 5 menit. Nah, jadi kita persingkat jadi 5 menit gitu. Nah, kalau di 5 menit kita fokuskan ke alamnya aja. Kalau di versi extendednya nanti ada 15 menitan kita bahas juga versi mistisnya. Ya. Tapi itu perlu dibuktikan ya, Mang ya? Ya, perlu dibuktikan. Oke. Ada lagi nggak selain itu yang apa tadi teh? Ada kehidupan di sana. Ada mitos-mitos yang lain. Ada. Yang pertama itu adalah di Kuta Tingkem itu, sebelah baratnya Kuta Tingkem itu ada curug yang namanya Curug Cipete. Pete itu pete, jadi Curug Cipete. Karena di sana banyak pohon pete. Kurang ya dibilang banyak ada, cuma nggak sebanyak itu buat disebut Cipete gitu menurut saya. Jadi di Curug Cipete itu pernah ada orang yang melihat bahwa ada sesosok anak-anak gitu lagi mandi, tapi kan namanya curug kan ada air terjun gitu ya. Anak-anaknya itu dia menaiki air terjun tersebut gitu, dia berjalan di air terjun tersebut, dan ya itu sih aneh. Maksudnya ketika kita kesana pun ya nggak mungkin gitu bisa dinaikin. Susah payah. Susah, pasti susah. Mungkin Arul bisa. Lu bisa, Rul? Enggak. Nah ini tapi menarik nih Arul. Naik kan, kita bisa naik tuh ke atas Curug Cipetinya, tapi lewat sisi, lewat itu berapa tingginya curugnya? Kayak sekitaran 30 meteran. 30 meter. Tapi ada beberapa undakan. Oh, ada beberapa undakan. Ya, ada sekitar 3 undakan, paling atasnya sekitar 30 meteran. Nah, kalau mau naik lewat sisinya,
ada. Saya pernah tuh ke situ. Pernah ya? Pernah, tapi ya ini kan air terjunnya ya. Iya. Saya naik sebelah sini. Iya, ke itu situ. tanjakannya tuh gila bener. Bener, itu lewat situ. Hampir 180 derajat guys. Bener. Dan itu kita karena sedang musim hujan ya, licin Pak. Licin nggak Iya. bisa ke situ ya. Iya. Berarti lewat jalur lain. Jalur Ah, situ, terus jalur situ? kita paksain, Arul paksain sih. Terus naik ke situ, tapi turunnya dia nggak lewat situ, Beda lagi jalurnya. malah ke apa? Di air terjunnya, sebelah air terjunnya. Iya, yang ngerayap kayak gitu ya. Iya, malah kok lu bisa lah itu. Pak Kukun sama apa kita bilang Pak Lurah ya. Lurahnya aneh gitu. Kok lewat situ pulang. Lu kesurupan apa, Rul? Nah, gimana tuh? Kesurupan monyet. Kalau nggak salah, kalau nggak salah ada videonya ya. Ada nggak sih, Rul? Ada ya. Tapi nggak dimasukin behind the scene. Karena potret nggak. Oh, potretnya. Nanti boleh ditampilkan lah di sini. Kalau ada nanti kita cari dulu. Kalau ada. Ya itu Keanehan seorang Arul. Kayaknya kemasukan anak kecil itu ya. Gitu. Nah, itu yang kedua, terus yang ketiga itu cerita dari Pak Kukunnya sendiri sebagai narasumber utama, tokoh utama di film kita. Dia pernah nemuin ular, jadi kita nggak tahu ularnya ular apa, lupa. Terus pokoknya ular itu dia bawa pulang. Pada saat syuting? Enggak. Oh, enggak, bukan. Kalau pada saat syuting kita nemuin ular mati, ular welang. Ular welang atau ular wuling itu sama aja kayaknya. Welang sama wuling bedanya. Bedanya di bawahnya tuh malah bahas ular ya. Pokoknya sama putih hitam tapi ini lagi meninggal dia. Udah meninggal. Udah tewas. Udah tewas di apa? Kayaknya dibunuh sih. Takut macok kan. Terus dia nemuin ular, dia bawa pulang ke rumahnya. Malam pertama dia ketika tidur itu dia bawa mimpi, katanya balikin anakku katanya. Ada orang yang bilang kayak gitu. Biar lebih dramatis dong pakai bahasa Sunda. Balikin anak kuring. Oh gitu. Balikin anak aing. Gitu kayak gitulah. Terus besoknya ketika dilihat di kandangnya itu ularnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi yang ngebalikin siapa tuh? Nah itu kan minta dibalikin kan? Ya, yang minta dibalikin, yang ngambilnya belum ngebalikin. Iya. Kok dia pulang sendiri? Nah itu yang anehnya itu di situ. Kalau kata Pak Kukunya sih, kandangnya itu kayak hampir mustahil buat ular buat bisa keluar gitu. Jadi entah ada yang ngeluarin atau gimana kita nggak tahu. Itu hal mistisnya. Terus kata orang setempat kalau tiap malam apa gitu pokoknya di sawahnya itu sekitaran, pokoknya kan di sekitaran Batu Kutatingkem itu ada sawah. Nah di atas sawahnya itu katanya suka ada cahaya lampu gitu yang banyak di situ kan. Nah kalau kita camping di situ bakal serem nggak ya? Kalau kita bawaannya have fun mah kayaknya enggak. Tapi kalau kita misal emang sugestinya serem pasti bakal serem. Soalnya kan sebelah kanannya kan makam kan? Iya benar. Dan makamnya kayak makam yang di Pengabdi Setan. Iya. Iya vibes-nya. Iya kan? Iya. Yang di makam Pengabdi Setan 1 kan? Iya serem banget itu. Tapi ya tergantung kitanya sendiri sih. Kalau kita emang negative thinking kayaknya bakal ini sih serem. Nah apalagi ya? Kayaknya itu aja sih yang saya ingat ya. Ada hal menariknya adalah di atasnya itu Batu Kutatingkem 3 jam ke atasnya itu di Gunung Tiganya itu ada Batu Naga itu juga sih. Iya ada situs Batu Naga. Nah ini menarik sebetulnya. Situs Batu Naga sudah diteliti oleh salah seorang profesor ya. Iya. Arkeolog. Saya lupa lagi. Dan katanya itu memang diperkirakan usianya jauh di atas zaman megalitikum gitu loh. Mungkin 7.000 tahun sebelum Masehi atau 10.000 sebelum Masehi. Nah, ada kaitannya nggak antara situs Batu Naga dengan Kutatingkem yang segede itu? Nah, kalau menurut Pak Kukun ketika riset itu, ketika kami tanya kayak gitu, sebenarnya
nggak ada kaitannya. Jadi kalau Kuta Tingkem itu emang kayaknya dari dulu banget emang udah ada di situ gitu. Jauh lebih tua dari iya. dari situs Batu Naga. Iya, emang kayaknya awal terciptanya emang kayak gitu. Jadi emang batuan alam asli ya. Kalau situs Batu Naga kan buatan kan? Betul. Tapi yang menarik adalah di sekitaran Batu Kuta Tingkem itu di kali-kalinya ya, itu ada yang namanya beton purba. Nah, bentuknya kayak gimana? Bentuknya sebenarnya kayak batu biasa, cuma kalau kata peneliti ya, arkeolog, ada yang dari Bandung, ada yang dari Madiun, mereka mengatakan bahwa batu ini tuh adalah beton purba yang sama seperti yang ada di Jogja, tepatnya di Gunung Purba ya. Di Gunung Kidul ya. Di Gunung Purba. Jadi batuannya itu sama gitu. Nah, apakah berkaitan gitu dengan yang ada di sana? Kalau saya seorang arkeolog, saya pasti akan meneliti. Benar. Karena sesuai dengan ilmunya. Cuma saya nggak punya ilmunya, tapi penasaran gitu loh. Jadi kita harus bertanya sama siapa? Harus bertanya sama siapa gitu kan? Gitu. Itu penasaran banget karena itu tadi dikatakan tadi bahwa Batu Kuta Tingkem itu jauh sebelum adanya situs Batu Naga gitu kan. Betul. Dan situs Batu Naga adalah situs batu yang dipahat, batu yang dibuat menjadi sebuah pahatan oleh manusia. Sementara batu yang berapa besar itunya, luasnya berapa? Yang terlihat aja nih. Yang terlihat dari permukaan tanah 7 hektar. 7 hektar gimana ya? Lapang bola sehektar, ada lapang bola. Ya udah 7 lapang bola. 7 kali lapang bola, kurang lebih 7 kali lapang bola. Betul. Tapi ke atasnya itu sekitaran 100 meter apa. Nah, tingginya 100, tapi luas lingkarannya itu 7 hektar. 100 itu diukur dari tanah ya, berarti bukan ini. Jadi diukur dari tanah bukan dari, kita nggak tahu bawahnya itu gimana. Jadi kayak gitu kita. Coba digali. Waduh. Kan nggak boleh merusak alam. Oh iya betul. Ya. Kita harus tetap menjadikan alam seperti. Ya. Gitu. Gimana jadinya kalau digali coba? Wah, ada mitos lain nggak? Kayaknya belum nemu sih, Pak. Saya pernah dengar cerita soalnya. Di sana. Ya, pernah dengar cerita. Itu kan ada di Jabranti ya. Iya. Saya tidak tahu apakah memang batu itu yang dituju atau memang bukan batu yang lain gitu ya. Tapi saya pernah punya dongeng, pernah dengar dongeng gitu ya. Dongeng hiji waktu lamun batu di Jabranti ngagorolong nutup Cisanggarung, Ciwaru bakal ka lem. Nah, lem itu apa namanya? Translate-nya adalah tenggelam. Jadi suatu waktu jika batu batu gede di Jabranti ngagorolong apa biasanya? Menggelinding menutupi aliran Sungai Cisanggarung, Ciwaru bakal tenggelam. Nah, itu ada pernah dengar gitu? Lu pernah dengar nggak? Pada saat riset dengar nggak? Nah, malah itu yang jadi topik utama. Maksudnya gimana ya? Malah itu yang jadi pertanyaan pertama kita sebelum kita melakukan riset. Pas kita nemu Batu Kuta Tingkem ini, hal yang pertama didengar tentang itu adalah yaitu kata-kata itu tadi. Jadi kata-kata itu kayak turun temurun gitu, kayak sampai Ciwaru, bahkan di Galherang pun di desa saya ya. Ada. Cuma bedanya tidak disebutkan batunya apa. Cuman ada kalau di desa gua di Galherang bilangnya gini, di luhur gunung aya batu nu gede pisan. Lamun eta batuna teh ngagarolong esoti gunung, eta teh bakal nutupan Cisanggarung terus nilelepkeun loba desa gitu. Gitu doang. Nah, kalau dihubungkan dengan itu, ini Sri nanti dulu ya bentar ya. Ini kayaknya sejam nih bakal ngobrol nih. Iya. Apa sih namanya? Kalau dikaitkan dengan itu bahwa batu itu adalah boleh dikatakan, lu pernah dengar paku bumi nggak? Iya. Jadi itu adalah salah satu tiang pancangnya bumi ini. Bumi ini terutama di Kuningan. Jika misalkan tiang pancang si batu itu rusak dan batunya longsor atau dalam tanda petik gorolong kayak gitu tadi, itu adalah salah satu bencana yang terbesar yang akan terjadi. Gitu. Makanya mungkin alam yang ada di sana itu biarkan seperti itu adanya gitu loh, seperti itu adanya. Jangan sampai ada terjadi pemotongan penebangan liar, kemudian hal yang lain yang membuat struktur tanah di situ jadi keropos gitu ya.
Betul. Karena itu tadi, jadi mari kita jaga alam gitu. Gimana itu? Itu adalah pesan utama yang ingin saya sampaikan sebagai sutradara di film ini. Terutama di film extended itu ada klip beberapa yang nunjukin pengerukan tanah ya. Itu eksplorasinya. Jadi kita berusaha buat nyampein ke penonton bahwa kita harus menjaga alam gitu. Karena sesuai dengan judulnya Pangriksa Raksa, kita harus itu artinya apa itu? Artinya kalau di bahasa Sanskerta itu Pangriksa itu adalah perawat, Raksa itu penjaga. Jadi Pangriksa Raksa itu adalah merawat sang penjaga. Jadi sang penjaga itu adalah batu itu alam sebenarnya. Jadi alam itu ngejaga kita harus merawat gitu. Merawat alam yang ngejaga kita. Kalau yang ngejaga kita hancur, ya wis. Hancur kita. Oke, kita tahan dulu ya. Sekarang kita ke Sri dulu ya. Udah deh. Dari tadi kita bengong mulu dari kemarin udah cosplay Torik, sekarang cosplay Torik lagi. Oke, Sri. Apa nih? Ya. Kalau dengar Sri, saya pasti ingat ke Dewi Pohaci Larasati. Sri Pohaci Larasati. Ada kaitannya dengan itu nggak? Ada, pasti ada. Soalnya kan tema yang yang diangkat dari film ini adalah dari FLS 2N melestarikan kearifan lokal menembus dunia. Dan kita waktu itu pertama kita riset dulu dan akhirnya dapat nih salah satu wisata yang ada di Kuningan, namanya Sawah Lope ya, yang ada di Cikaso. Nah dari situ kita punya ide nih, kenapa nggak ngangkat yang ringan aja yang ada di sekitar kita kayak sawah. Nah terus sawah dikaitin lagi, apa nih yang menarik dari sawah, dan kita dapat beberapa opsi keluhan dari masyarakat penduduk bahwa udah banyak sawah-sawah yang dijadikan perumahan gitu. Nah nyambung lagi ke Sawah Lope tadi, dan itu menarik soalnya dia nggak dijadiin sebagai perumahan tapi dijadiin sebagai tempat wisata dan bisa membantu perekonomian di masyarakat di desa tersebut. Terus tentang Dewi Sri itu kita ambil karena Dewi Sri kan berkaitannya sering disebut sebagai Dewi Padi. Ya. Jadi kita kaitin lah ke situ sama penulisnya juga, bagaimana membuat cerita yang bisa ngena sama temanya tapi susah nih menerjemahkannya lewat simbol-simbol gitu. Iya, itu yang mau saya tanyakan itu. Ada nggak kesulitan untuk menerjemahkan apa yang ditulis sama penulis skenario? Banyak sekali kesulitan, soalnya kan dengan durasi yang pendek itu. Ya, itu saya ngerasain banget kalau itu 5 menit ya. Ya, 5 menit. Kita harus membuat film yang singkat, padat dan jelas. Terus maknanya juga tersampaikan. Jadi bagaimana kita ngakalin supaya skenario-nya itu bisa nyampe ke penonton gitu. Pesannya bisa nyampe ke penonton. Itu gimana treatmentnya tuh 5 menit bisa nyampe ke penonton? Treatmentnya gimana ya? Aduh, kok jadi ngeblank gini ya? Kok jadi gara-gara cosplay si Torik tuh kemarin karma itu dia. Kata saya juga kalau di tengah tuh kayak gini nih. Pindah. Jadi spot center gitu kayak aduh. Ya gitu, treatment yang dibuat sih sebenarnya dari alur dulu ya. Alur kita menggunakan yang non linear. Jadi nggak lurus gitu aja. Kita memasukkan beberapa realis atau surrealis nih? Surrealis ya? Iya, surrealis. Jadi kita memasukkan beberapa scene yang mempunyai yang berisi simbol yang mempunyai makna untuk bisa menerjemahkan
pesan yang ingin disampaikan gitu. Tadi disebut ringan, tapi kalau saya bayangin ini berat nih film. Emang berat. Saya juga jadi susah ini nerjemahin gimana ini. Berat tuh, kayaknya berat banget. Kalau padahal secara ceritanya cuma seorang kepala desa yang ditawari investor disuruh ngejual sawahnya, tapi dibujuk bukan disuruh. Dibujuk untuk menjual sawahnya, tapi si kepala desa tersebut bimbang gitu antara ingin memajukan desanya atau menjual sawah yang udah menjadi ladang pencarian dan juga warisan nenek moyang. Sawah. Premisnya ringan sebenarnya. Ringan ya, premis ringan, tapi kayaknya dikemasnya jadi lebih berat ya. Dikemas gitu. Jadi lebih berat dan si Sri itu sebenarnya bukan tokoh utama. Dia cuman simbol dari kegelisahan rakyat lagi masyarakat gitu. Kegelisahan masyarakat karena sawahnya yang takut untuk dijual gitu. Ladang mata pencariannya nanti akan hilang. Selain dari ladang pencariannya akan hilang, mungkin alamnya juga akan terusak. Nyambung lagi ke ini. Jadi kita harus merawat alam yang sudah menjaga kita gitu. Benar. Yang menarik di dua film ini menggunakan scoring yang sama ya. Itu gimana ceritanya, gimana tuh? Kok bisa? Sebenarnya ini kebetulan juga ya. Padahal benar kebetulan banget. Scoring Sri itu dibuat duluan. Dibuat duluan. Berasal dari skenario ya. Berasal dari dialog yang dari salah satu tokoh yang penting di film itu. Iya. Terus kemudian kita buat dialog itu. Jadi kenapa lagu, gitu. Ini panjang banget nih, kayaknya kita jadiin lagu aja. Yang penting pesannya nyampe gitu ya. Yang penting pesannya nyampe gitu. Gak harus pakai dialog, tapi pesan itu bisa nyampe. Betul. Buat yang kalian penasaran, lagunya itu kayak Gunung Gerak Kayuan, Gawir Gerak Awian, Dataran Gerak Sawahan, Legok Balongan. Udah, pesannya sampai situ aja. Semua itu udah nyampe. pesan utama di situ. Nah, menarik karena scoringnya dibuat sebelum syuting Pangriksa Raksa. Nah, kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu Pak Kukun mungkin nggak tahu kita lagunya bakal seperti ini gitu. Nah, ketika wawancara pas Pak Kukun menyampaikan harapan gitu, dia bilang dia pengen ngajak masyarakat tuh buat ngejaga alam agar sampai ke cucu buyut kita semua. Dan sebagai kata pepatah orang zaman dulu, Gunung Kayuan, Gawir Awian, Legok Balongan, itu saya merinding langsung merinding. Berarti ajaran ini ajaran Sunda. Itu ajaran Sunda yang saya juga merinding tiba-tiba itu. Karena orang-orang Sunda zaman dulu kala mewariskan, mengamanatkan ke kita sebagai orang Sunda tuh itu masih panjang sebetulnya ya. Saya juga nggak hafal. Gunung Gerak Kayuan, Gawir Gerak Awian, Legok Balongan, Sawah Dataran gitu ya. Dan dataran sawahan. Kesananya masih panjang lagi tuh. Aya nu panjang ulah di pondokan, nu pondok ulah di panjangan gitu. Itu masih banyak lagi kesananya. Itu adalah pepatah orang Sunda yang dari zaman dahulu kala memang diturun-temurun dari kita, dan kita sebagai orang Sunda, falsafah itu tetap harus kita jaga gitu loh. Tapi mirisnya adalah banyak orang yang nggak tahu gitu. Falsafah itu karena literasinya kurang gitu. Kita itu masalahnya literasinya kurang. Yang dibaca adalah stalking IG, stalking WA, kemudian main game dan lain-lain. Itu masalah yang ada di negeri kita ya sebenarnya. Balik lagi ke dua film ini. Ya. Masih tentang scoring ya. Boleh. Ya, ini prosesnya kayak gimana nih untuk pembuatan scoring ini? Ide awalnya dari mana, kemudian prosesnya seperti apa? Karena sama-sama. Oh iya, berarti lu yang bikin ya? Iya. Kita kan nerima warisan ya. Wah, ada nih cocok. Kebetulan ada dialognya di film, masukin aja gitu. Nah, tapi beda versi itu sama versinya? Beda instrumennya. Gimana ceritanya tentang scoring? Jadi awalnya tuh kan dialognya itu panjang ya, dialog dari skenario salah satu tokohnya. Terus kita mikirin ini
kalau panjang gini berarti durasinya harus bakal ke itu ya. Bakal lama. Kalau dipotong, wah sayang juga ini penting banget pesannya. Penting ya. Terus akhirnya ada ide untuk gimana ini. Pertama kita mikirin scoring dulu. Scoringnya nanti bakal gimana nih? Aduh, pusing nyari liriknya. Nah, gimana kalau dari dialog ini aja? Kebetulan dialog ini kepanjangan nih, dan pesannya juga bakal nyampe kayaknya. Akhirnya kita bikin rame-rame waktu itu. Saya juga termasuk ini juga ikutan. Hampir semua kru ya. Hampir semua kru. Kita kayak paduan suara bikin scoring itu, lagu itu, backsound buat film. Jadi akhirnya lagu itu jadi scoring di film kita berdua. Iya, betul. Cuman dibedakan secara instrumennya. Kalau saya instrumennya lebih ke nggak ada gendangnya ya. Kalau ini kayak buruk. Kayak buruk. Iya. Ya gitu. Buruk atau apa sih yang itu teh? Dung gimana tuh Rul yang itu teh? Reog. Iya. Kayak reog ya. Kayak menarik, dan ini juga saya temukan di film yang BC juga tuh, yang Ngangkleng itu seperti itu. Iya, betul. Ya. Itu memang karena nggak ada ide atau memang nggak bisa main musik atau gimana tuh ceritanya tuh kok bisa sampai simpel tapi ngigit gitu loh. Kebetulan mungkin gimana ya? Ya pokoknya gitu deh. Idenya ketemu aja gitu pas proses itu ya. Pas lagi mentok-mentoknya keluar Kering, tuh muncul ide. Kering, gitu. Kebetulan kita juga kan nggak terlalu bisa musik ya. Ya akhirnya kita juga dibantu juga buat ngisi ininya, instrumennya. Iya. Ya, alhamdulillah jadi lagunya gitu. Oke. Ada kesulitan nggak untuk nyari cashnya di film Sri ini? Cukup ada sulit. prosesnya seperti untuk mendapetin para cash ini. Lumayan panjang sih nyari cashnya. Kita awal-awal nyari perempuan yang Indonesia banget gitu, yang wajah Indonesia tapi nggak cantik tapi menarik gitu. Nah itu lumayan susah sih, dan di Kuningan ini kan aktrisnya itu lumayan gimana ya? Sedikit Pak, baru sedikit yang bermunculan gitu. Jadi akhirnya kita ambil aja dari salah satu anggota BC. Terus masih banyak lagi sih karakter-karakter. Sempat nggak buka open casting nggak? Sempat, tapi nggak ada yang ikut. Itulah kelemahan kita ya, susah untuk mencari cash ya. Terus kekurangan talent berarti. Untuk talent yang tua-tuanya tuh kita dapat dari mana itu ya? Tiba-tiba ada kita talent ininya. Talent koordinatornya nggak tahu itu dapat dari mana tuh. Tiba-tiba ada, tapi itu juga sudah sering ada di film-film kita ya, film RFA itu, yang Mang Ebon juga udah pernah. Terus ya kita dapat dari guru SMK Luragung. Betul. Akhirnya ada yang mau. akhirnya ada yang mau. Dulu nggak ada yang mau ya. Terus kebetulan guru itu sekarang jadi wali kelas saya. Terima kasih Pak Iing dan Pak Jajat juga. Ya akhirnya kita dapat case yang cocok lah gitu. Kita sering kesulitan kalau nyari orang yang tua-tua ya. Betul. Kita ya itu salah satu apa ya? Kelemahan kita ya. Jadi ketika kita sebagai penulis di Bonti Cinema, kita kayak terpaksa gitu untuk membuat cast muda gitu. Karena menyesuaikan kita nih, kita kayaknya nggak bakal bisa kalau kita castnya tua. Jadi ya udahlah, sok mudakan wae gitu. Ya itu juga sebenarnya harus yang lebih tua lagi, dan kita akalin pakai make up special effect. Tapi ternyata harus dibagi lagi. Iya. Nah
Oke. Sebagai penutup mungkin ada nggak ucapan terima kasih yang mau disampaikan untuk di film Sri, kemudian di film Pangreksa Raksa. Sekarang dari Sri dulu deh. Pertama saya mau ngucapin makasih ke semua kru dan talent yang udah membantu dalam pembuatan film ini. Alhamdulillah kita bisa melebihi ekspektasi. Makasih juga kepada pembimbing kita, Bapak yang di sono ya. Bapak yang di sono, Bapak yang di sono. RFF. Pembimbing kita yang sudah banyak membantu, banyak memberikan ilmu, dan pokoknya terima kasih kepada guru-guru Sekolah Ragung juga yang udah mensupport ya. Alhamdulillah kita disupport, dan udah sih. Saya tidak bisa produser dong ucapin makasih. Oh iya, makasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Yayan. Ya alhamdulillah untuk proses pembuatan film kali ini kita lumayan subuh ya. Iya benar itu yang penting. Itu yang membedakan dengan produksi-produksi yang lain ya. Iya. Itu yang membedakan dengan produksi-produksi yang lain. Bahkan di produksi kali ini lebih banyak makan ketimbang benar itu. Iya sih. Karena ya ini menarik juga di Pangreksa Raksa yang kita kira bakal sengsara gitu ya. Sengsara karena naik gunung segala macam. Malah banyak makanan ya. Iya benar, ini enak banget. Mau berangkat makan dulu, datang makan lagi gitu ya. Mau tidur makan dulu. Mau tidur makan lagi. Iya. Sebel itu. Enak. Oh ya, lokasi-lokasi mungkin ada yang mau disampaikan buat ucapan terima kasih ke lokasi. Makasih juga buat yang udah bersedia untuk kita syuting di sana ya. Salah satunya yang paling itu Sawah Lope. Dan kemarin kita juga udah ngucapin terima kasih. Sekarang makasih lagi. Karena udah bersedia terbuka ya untuk kita. Pak Kepala Desanya terbuka banget ya. Terbuka banget Pak Kepala. Juga untuk Pak Kepala Desa yang udah mengizinkan Kepala kita. Desa Cikaso. Kepala Desa Cikaso yang udah mengizinkan kita syuting di sana, dan untuk Saung Kopi Hawu ya. Untuk Kang Dadan ya. Terima kasih juga untuk Kepala Desa Gunung Pak RT Gunung Sampan, dan semuanya lah pokoknya. Pak RT Garmen nggak ada? Pak RT Garmen nggak ada. Ada sih. Tapi sebetulnya kita nggak minta izin. Oke, gitu aja sih. Oke, dari Pangreksa Raksa. Kalau dari Pangreksa Raksa kita ucapin dulu terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tanpa izinnya kita nggak mungkin bisa bikin film kayak gini gitu. Terima kasih juga buat Pak Kukun dan juga Taman Baca Naga Banjaran. Terus kepada Pak Lurah, santri, dan para santri yang telah mendoakan film ini, mendoakan hasilnya yang terbaik, dan alhamdulillah terkabul ya. Juga kepada pembimbing kita, Pak Raf, yang sudah memberikan banyak pelajaran buat kami, karena ya apalah artinya murid tanpa seorang guru gitu. Ya gitu. Terus untuk siapa lagi ya? Pak Yayan Supian, terima kasih telah mensupport produksi kita kali ini, dan juga untuk Pak Iing, Pak Iing, Iing Solehin. Bener kan Pak? Betul. Benar. yang antar ke sana. Antar ke sana. Karena kalau nggak dianterin ya kita jalan kaki. Capek di jalan. Capek di jalan gitu ya. Terima kasih kepada seluruh kru, hebat banget kalian berhasil menjalankan job desk-nya masing-masing. Saya kira kalian cukup keren lah gitu. Terus siapa lagi ya? Cukup sih kayaknya. Oke.
pada saat pengumuman kan semuanya nggak nyangka kan gitu ya. Betul. Ada yang menarik nggak pada saat pengumuman? Ini boleh diceritain nggak? Boleh diceritain. Aila boleh ceritain. Jangan. Boleh juga sih, nggak apa-apa. Jadi kita memang punya punya mahasiswa yang ada di sono gitu kan. Yang kebetulan dosennya itu juri. Iya. Juri fiksi ya bang. Tapi ya gitu. Kita di prank gitu. Itu pas fiksi pengumuman, tanggapan fiksi dulu gimana? Fiksi dulu. Ya nggak nyangka sih. Orang ekspektasi ya cuman masuk nasional doang. Tiba-tiba bisa juara 3 gitu, juara perunggu, dan itu pertama kali ya kita kondisi. Nggak nyangka juga sih, kaget, bersyukur dan senang. Malu biasa aja. Jangan di roasting terus sih, tariknya katanya. Ya, kalau dari gua, karena mungkin ini adalah satu pencapaian yang tertinggi ya buat Bonti Sinema, karena jangan dong, masih ada yang lebih tinggi lagi dong. Mas. Iya, masih ada yang lebih tinggi lagi dong. Nanti kan naik. Cuma ya sebenarnya gimana ya? Kita nggak ngomongin soal juara 1, 2, 3, tapi kita ngomongin soal festivalnya. Bahwa ini adalah ajang tahunan yang setiap tahun ada gitu, dan boleh dikatakan paling bergengsi juga ya. Betul. Dan itulah yang membuat saya katakan bahwa ini tuh adalah puncak tertingginya awarding di tingkat SMK gitu. Nah, jadi itulah kenapa kita alasannya menargetkan FLS 2 ini dan memfokuskan kita tiap tahun tuh bahwa FLS 2 itu harus masuk segala macam, ya itu karena alasan itu. Dan ketika fiksi diumumin, karena kan kita kasih tahunya cuma fiksi doang nih, masuk nih, fiksi masuk, dokumenter nggak masuk nih. Tapi saya belum tahu nih. Saya kecewa gitu. Videonya ada tuh. Ya kan bisa lihat. Waktu pertama kali fiksi diumumin perunggu, terus ada spoiler dari itu tadi, Kak Ilham katanya fiksi doang yang masuk, juara 3, dokumenter nggak lolos, langsung dia ngedrop parah banget. Mau pulang. Iya, jadi gue mikirnya kayak ya udahlah, orang yang menang cuma 1 udah pulang aja sih gitu. Ya udahlah. Tapi ya ada secercah harapan gitu. Masih ada taruhan, kita masih bisa bertaruh dengan dengan keadaan gitu, bahwa masih ada nih juara 2 dan juara 1. Dan ketika lihat itu lagi nyender, ngeliatin layar laptop, jenjang SMK, inget banget itu pemandangan itu, jenjang SMK, medali perak, terus muncullah gambar Pak Kukun dan juga tulisan Dian Kurniawan SMK Negeri 1 Luragan. Sama videonya. Iya. Ya, itu ada. Jadi di momen itu kayak merasa anjir lah gitu, akhirnya gitu. Itu nggak bisa dikata-katain, pokoknya langsung seneng, langsung nangis, pokoknya itu seneng-senengnya lah, karena ya kita dua-duanya masuk gitu, loh. Dari Luragung semua gitu. Betul. Ya bangga lah gitu istilahnya, dan bangga banget. Itu salah satu momen paling emosional di hidup saya mungkin ya. Selain diputusin cewek ya? Yang biasa. Udah diputusin berapa cewek juga biasa. Ya terus nggak nyangka aja gitu. Katanya nggak, kayak ngerasa dibohongin gitu. Katanya nggak masuk. Masuk prank aja dari prank. Iya. Waduh, terus ya udah akhirnya ketika masuk ya udah bersyukur, kita pelukan segala macam. Wah, ada nih videonya. Tonton aja deh. Oke, gitu aja. Oke. Terakhir harapan. Buat semuanya, bareng-bareng semuanya deh. Gue ya, harapannya untuk Gen 6, Gen 7 penerus Bonti Sinema ya. Kita semangat buat filmnya, semangat. Kalian harus punya target lebih tinggi dari kakak-kakak kalian. Kalian harus bisa melampaui kakak-kakak kalian, karena ya
jadi gelas yang penuh, kita harus tetap jadi gelas yang kosong gitu. Agar Gelas bisa yang terus-menerus diisi. betul. Dan jangan puas, jangan pernah puas sama hasil yang kita dapatkan, tetap membumi. Itu Oke, Pak Bas sahabat Prokasma, kayaknya udah hampir lebih dari target biasa nih ya. Betul. Udah hampir mau 1 jam kayaknya. Oh Iya, enggak, udah masih 50 menitan. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini jadi inspirasi buat teman-teman terutama yang masih sekolah, bahwa anak-anak sekolah pun bisa berprestasi. Dan gue bilang anak-anak ini bukan anak baik-baik di sekolah, tapi anak-anak yang boleh dikatakan ya dalam tanda petik mereka termasuknya dalam kategori berada di tengah-tengah gitu ya, pinter enggak, bodoh enggak gitu, baik enggak, badung enggak gitu. Tapi tergantung kalau misalkan angin kemana dia pasti bakal melewat kemana gitu. Jadi tergantung angin, makanya cari jati diri itu di situ dengan cara bikin karya. Betul. Jadi bikin Betul, karya. betul. Dan ini mereka menikmati prosesnya, menjalani prosesnya, dan menikmati hasilnya dari proses tersebut. Itu aja barangkali untuk malam hari ini di Prokasma. Minggu depan kita bakal ngomongin satu film dari Rapacana. Betul. Ada satu film menarik dari Rapacana yang bakal kita obrolin, yang bakal kita review. Dan sampai jumpa minggu depan di program podcast kita semua. Stay tune. Bincang film RFA. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa break dulu. Iya. Sabrek. Donasi. Saweria. Iya. Ya pokoknya sini. Order. Product placement. Product placement gua aja. Ya, pokoknya gitulah. Sponsor. Ya, Oke. Amigos. Abdi Pernios. Prokasma program podcast kita semua.